Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Karena semua sudah berdoa, sekarang ibu akan mengajak anak-anak untuk mempelajari ciri-ciri makhluk hidup dari alat pernafasan makhluk hidup, alat dan cara bergerak, jenis makanan, cara tumbuh makhluk hidup, cara berkembang biak, dan rangsangan. Sekarang kita mulai dari alat pernafasan ya. Siapa yang tahu alat pernafasan manusia apa ya? Iya, betul. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Kira-kira selain manusia, makhluk hidup apa lagi ya yang menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasannya? Iya, sebagian hewan juga menggunakan paru-paru sebagai alat pernafasannya ya. Contohnya seperti hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui. Contohnya seperti kambing, kuda, sapi, kanguru, dan kucing. Itu hewan mamalia ya anak-anak. Selanjutnya, hewan yang menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasannya yaitu hewan reptil. Hewan reptil adalah hewan melata atau merayap. Contohnya, kadal, buaya, komodo. Nah, lalu hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam, seperti di air dan di darat. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti katak dewasa. Yang terakhir, jenis hewan unggas. Contohnya seperti ayam, bebek, dan burung. Alat pernafasan selanjutnya yaitu insang. Insang digunakan ikan dan kecebong untuk bernapas. Berikutnya kulit. Kulit digunakan cacing untuk bernapas. Lalu trakea. Yang menggunakan trakea untuk bernapas adalah jenis serangga. Contohnya semut, nyamuk, lalat, belalang, capung, dan cangkrik. Berikutnya kita akan lanjut ke alat pernafasan pada tumbuhan. Letak alat pernafasan tumbuhan terdapat di daun yang disebut stomata, yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya tentang alat dan cara bergerak makhluk hidup. Sekarang siapa yang tahu bergerak atau gerak itu apa ya? Gerak adalah proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Adapun makhluk hidup yang menggunakan kaki sebagai alat bergeraknya, contohnya seperti manusia,
kambing dan sapi, kanguru dan katak, buaya dan kadal. Cara gerak manusia yaitu berjalan, berdiri, berlari. Cara bergerak kambing dan sapi, berjalan dan berlari. Cara bergerak kanguru dan katak yaitu melompat. Sedangkan cara bergerak buaya dan kadal yaitu merayap. Alat gerak selanjutnya yaitu sirip, digunakan ikan untuk berenang. Alat gerak sayap digunakan burung untuk terbang. Alat gerak otot perut digunakan ular untuk melata. Sedangkan tumbuhan atau tanaman sirih menjalar atau merambat. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis makanan makhluk hidup. Sekarang anak-anak tahu tidak kalau makhluk hidup juga membutuhkan makanan dan minum. Jenis makanan makhluk hidup juga berbeda-beda loh anak-anak. Kalau manusia membutuhkan makanan yang mengandung vitamin seperti sayur-sayuran, ikan, buah-buahan, dan daging. Tapi jangan lupa manusia harus makan makanan yang halal. Lalu, siapa yang tahu jenis makanan ada apa saja ya? Ya, jenis makanan ada tumbuhan, daging, dan juga biji-bijian. Siapa yang tahu makhluk hidup apa atau hewan yang membutuhkan jenis makanan seperti tumbuhan atau rumput? Ya, betul, seperti hewan kuda dan sapi. Sekarang siapa yang tahu hewan apa yang memakan makanan jenis daging? Benar, contohnya ular dan singa. Kalau hewan pemakan jenis makanan biji-bijian? Ya, betul, seperti burung dan ayam. Pembahasan selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan pada makhluk hidup. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, anak-anak masih ingat tidak pengertian tumbuh itu apa ya? Benar, tumbuh adalah bertambah tinggi dan berat. Pembelajaran ini sudah ada pada materi yang Ibu berikan sebelumnya ya. Baik, sekarang kita mulai dari perkembangbiakan dan pertumbuhan pada manusia. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu, pertumbuhan manusia dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lalu manula. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Ibu ambil contoh pada ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Pertumbuhannya dari telur, telur menetas, anak ayam, lalu ayam dewasa. Yang terakhir, pertumbuhan pada tumbuhan, Ibu ambil contoh pada tumbuhan semangka. Pertumbuhannya dimulai dari biji, kecambah, tumbuh, berbunga, lalu berbuah. Anak-anak bisa lihat pada gambar ini ya. Nah, yang terakhir dari ciri-ciri makhluk hidup adalah tanggap atau peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Rangsangan ada beberapa macam loh, seperti sentuhan, cahaya matahari, atau air. Tapi masih banyak lagi ya. Kira-kira contohnya seperti apa ya anak-anak?
Kalau ibu beri contoh, ketika kamu melihat cahaya yang sangat terang, apa yang kamu lakukan? Secara spontan, kamu akan segera menutup kelopak matamu kan? Atau menutup matamu dengan tangan, bukan? Nah, itulah contohnya manusia tanggap atau peka terhadap rangsangan. Selanjutnya, hewan yang peka terhadap rangsangan, contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti ulat kaki seribu. Ketika disentuh, badannya akan seperti apa? Betul, akan melingkar seperti bola. Berarti hewan kaki seribu tanggap terhadap rangsangan. Sekarang yang terakhir, contohnya dari tumbuhan. Tumbuhan apa ya? Ya, kita ambil contoh tumbuhan putri malu. Ketika disentuh, daun-daunnya akan daun-daunnya akan menutup. Berarti apa ya? Iya, tumbuhan putri malu tanggap terhadap rangsangan. Kira-kira rangsangan apa ya itu? Iya, sentuhan. Baik, itu tadi materi kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat dan Ibu ucapkan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.